Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi A. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati MSI, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah pengantar akuntansi. Perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa kepada pelanggan. Jenis-jenis perusahaan yaitu yang pertama perusahaan jasa, contohnya Disney, produk hiburan. Contoh perusahaan kedua yaitu Garuda Indonesia, produknya transportasi. Contoh perusahaan ketiga yaitu Marriott Hotel, produknya hotel. Yang keempat Citibank, produknya keuangan dan perbankan. Yang kelima Telkomsel, produknya telekomunikasi. Contoh perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yaitu contohnya yang pertama Wardah, produknya kosmetik. Yang kedua Rabani, produknya fashion. Yang ketiga perusahaan Adidas, produknya sepatu dan fashion. Yang keempat perusahaan Samsung, yaitu produknya elektronik. Yang kelima Wings Food, produknya minuman, kecap sedap, dan sabun atau deterjen. Perusahaan yang terakhir yaitu Honda, produknya motor dan mobil. Selanjutnya, perusahaan dagang. Perusahaan dagang contohnya ada MCD, katanya sering disebut McD. Ya. Contoh produknya yaitu makanan dan minuman. Perusahaan yang kedua yaitu Matahari, produknya fashion. Perusahaan yang ketiga yaitu Transmart, produknya kebutuhan sehari-hari. Perusahaan yang keempat yaitu IKEA, produknya furniture. Perusahaan yang kelima yaitu Amazon.com, produknya buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitas. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Contoh persamaan dasar akuntansi yaitu tanggal 1 Maret, kas 70 juta, perlengkapan kosong, gedung 100 juta, kendaraan 50 juta, peralatan kosong, utang usaha kosong, dan modalnya yaitu 220 juta. Tanggal 2 Maret, utang kas yaitu 20 juta, perlengkapan 20 juta, gedung 100 juta, gedung kosong, kendaraan kosong, peralatan kosong, utang usaha kosong, dan modal kosong. Selanjutnya yaitu kas jadi 50 juta, perlengkapan 20 juta, gedung 100 juta, kendaraan 50 juta, dan modalnya 220 juta. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan lingkungan informasi kepada pemilik. Laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, rangkuman dari pendapat dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, yaitu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Contoh laporan laba rugi. Perusahaan Jasa Piko laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Maret 2009, yaitu yang pertama pendapatan biaya-biaya,
Pendapatan biayanya 48 juta. Biaya makan karyawan 1.800.000, biaya listrik, air, dan 1 juta, biaya transportasi 500.000, biaya servis kendaraan 250, biaya perlengkapan 15.500.000, biaya gaji 9 juta. Jumlahnya yaitu 19.950.000 dan labanya yaitu 28.050.000. Untuk neraca, yaitu perusahaan jasa Tiko Neraca per tanggal 31 Maret, yaitu kasnya 64.450, perlengkapannya 22.500.000, jadi 86.950. Pasif, utang usaha 10 juta, utang bank 48 juta, total utang yaitu 58 juta. Aktiva tetap yaitu gedung 100 juta, kendaraan 50 juta, peralatan 55 juta, total aktiva tetap yaitu 205 juta, modal 233.950 juta. Total aktiva yaitu 291.950, total pasif 291.950. Laporan arus kas, dan ini bisa kalian pahami, ini contoh laporan arus kas. Bisa dipahami? Perusahaan Surya Sejati, laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007. Yaitu arus kas masuk pelunasan piutang dagang 62 juta 4.642.408.000. Penjualan tuna yaitu 14.640.000, yaitu jualnya 77.120 ribu. Arus kas keluar pelunasan utang dagang yaitu 50.260. Pembelian tuna yaitu 6.920. Pembayaran beban yaitu 8.160.000. Retur penjualan dan pengurangan harga yaitu 600.000. Penambahan kas yaitu 11.180.000 kas awal, 23.328.000 kas akhir, 34.508.000. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan menghitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.